Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kita dari kelompok 2 yang terdiri dari Fatah Syadila Handafa, Fajar Rahman dengan saya sendiri Syara Safitri Siragar, dan Zidanul Gifari Lubis. Di persentase kali ini, kami akan menjelaskan apa itu installment sales, atau yang biasa disebut juga penjualan cicilan. Persentase ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas Advanced Accounting yang diampu oleh Ibu Dr. Rini Indawati, SEAK MSICA. Setelah ini, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatah. Pengertian installment sales. Menurut Hadori Yunus Harnanto, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Penjual menerima pembayaran pertama sebagai bagian dari harga penjualan atau down payment, dan sisanya dibayar beberapa kali angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan barang, dagangan, atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan slide pertama, yaitu tentang pengertian installment sales. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan akuntansi yang terdapat pada penjualan angsuran. Yang pertama yaitu pengakuan laba kotor penjualan angsuran. Ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu laba kotor diakui pada periode penjualan angsuran dan laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Yang kedua, cara penghitungan bunga angsuran. Dalam penjualan angsuran, pihak penjual biasanya akan memperhitungkan bunga atas saldo angsuran yang belum bayar di samping memperhitungkan laba. Bunga dalam penjualan angsuran harus dipisahkan dari pengakuan laba kotor dari hasil usaha bagi penjual. Sedangkan untuk pihak pembeli, unsur bunga harus dipisahkan dari harga perolehan dari barang angsuran yang dimilikinya. Dalam menghitung bunga dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, bunga dihitung dari saldo pokok pinjaman yang belum dilunasi selama jangka waktu angsuran, atau bunga dihitung dari saldo menurun, yang disebut dengan long end interest. Yang dimana pada cara ini, bunga yang dibebankan pada setiap kali angsuran dihitung dari saldo pokok pinjaman awal periode. Bunga dibayar setiap periode akan semakin lama semakin kecil dari saldo pinjaman penjualan angsuran. Yang kedua yaitu short end interest, di mana bunga dihitung dari akumulasi pembayaran angsuran telah jatuh tempo, tidak termasuk uang muka yang dihitung secara pembayaran angsuran pertama sampai dengan paling akhir. Di mana cara ini menghitung bunga dari akumulasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, bunga dibebankan makin lama makin besar sesuai dengan akumulasi pembayaran angsuran setiap periode. Pembayaran dengan metode ini tidak sesuai dengan sistem bunga akrual, yang dimana pada sistem tersebut bunga dihitung dari saldo pinjaman yang belum dilunasi dan bukan diambil dari angsuran telah jatuh tempo. Yang ketiga yaitu bunga annuited, yang dimana cara perhitungannya itu pembayaran setiap periode sama besarnya dari setiap pembayaran tersebut meliputi pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Yang keempat yaitu bunga selama pembayaran angsuran dihitung dari bunga kontrak awal setelah diperhitungkannya uang muka. Pada cara ini, bunga untuk setiap periode dihitung dari saldo awal pokok pinjaman setelah dikurangi uang muka, sehingga dengan demikian bunga yang dibebankan untuk setiap periode sama besarnya dari jumlah angsuran ditambah bunga periode tersebut, yang akan menghasilkan jumlah yang sama besar pula. Yang ketiga yaitu tukar tambah dalam penjualan angsuran. Ini biasanya dilakukan oleh pihak dealer motor, di mana pihak penjual atau pihak konsumen biasanya menjual kendaraan lama kepada pihak dealer yang nantinya uang tersebut akan dijadikan sebagai DP untuk pembelian motor baru. Dan biasanya motor pihak konsumen tersebut akan diservis atau diperbaiki ulang untuk dilakukan penjualan kembali. Yang keempat yaitu pembatalan kontrak.
penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Apabila pembeli tidak mampu melunasi angsurannya, maka seluruh laba diperhitungkan, tidak semuanya dapat direalisasikan. Dengan adanya kegagalan pelunasan ini, biasanya aktiva yang tetap yang terjual dimiliki kembali oleh si penjual, dan aktiva tetap tersebut dinilai sebesar nilai pasar pada saat aktiva tetap tersebut ditarik atau dimiliki kembali. Sedangkan jumlah pembayaran angsuran yang telah dibayar oleh pembeli tidak dapat diminta kembali oleh pihak pembeli. Dalam hal ini, pihak pembeli tidak menerima uang atas penarikan kembali atau pembatalan kontrak yang dilakukan oleh pihak penjual karena pembeli tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pengakuan laba kotor penjualan angsuran. Yang pertama yaitu laba kotor yang diakui pada periode penjualan angsuran yang terjadi, yaitu accrual basic. Yang kedua, laba kotor yang diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas atau cash basic. Selanjutnya yaitu metode accrual basic, di mana laba kotor dalam periode penjualan prosedur ini membutuhkan penetapan semua beban yang menyangkut penyelenggaraan piutang tak tertagih pada saat penjualan. Perlakuan ini cocok apabila jangka waktu pembayaran relatif pendek, yang dimana kurang dari 5 tahun. Yang kedua, biaya dapat ditaksir dengan akurat. Yang ketiga, kemungkinan pembatalan kontrak relatif kecil. Metode laba kotor diakui pada periode penjualan ini digunakan, maka penjualan angsuran diperlakukan sama seperti penjualan kredit. Laba kotor diakui pada saat terjadinya penjualan ditandai dengan adanya piutang atau tagihan kepada pembeli. Ketentuan metode ini adalah laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, pada tahun berikutnya tidak diakuinya adanya laba, tetapi hanya pencatatan penerimaan kas dan mengurangi piutang. Yang ketiga, hasil penagihan atau pembayaran setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang pinjaman. Yang keempat, apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan. Selanjutnya yaitu cash basic. Berikut prosedur penggunaan metode cash basic, yaitu penagihan sebagai perolehan kembali harga pokok. Yang kedua, penagihan sebagai realisasi laba. Yang ketiga, penagihan sebagai perolehan kembali harga pokok dan realisasi laba. Di mana pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode terjadi realisasi penerimaan kas, di mana laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Dalam hal ini ada beberapa prosedur yang dapat menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada penjualan angsuran. Yang pertama yaitu penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok atau cost dari barang-barang yang dijual. Setelah seluruh harga pokok kembali, maka permintaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengembalian harga pokok. Yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok kos maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Metode-metode tersebut memberikan kemungkinan untuk mengakui keuntungan proporsional dengan tingkat penerimaan pembayaran angsuran. Baik, terima kasih kepada teman saya, Fajar. Selanjutnya, saya Syahra Siregar akan menjelaskan contoh dari kasus kepemilikan kembali aset tetap. Dari kasus tersebut, diketahui perusahaan menjual aset berupa mesin, yaitu harga pokok penjualan aset sebesar 80 juta rupiah, harga jual 90 juta rupiah, uang muka sebesar 50 juta rupiah dengan angsuran 20 kali. Setelah angsuran ke-12, pembeli tidak sanggup melunasi sisa angsuran.
Sedangkan untuk harga pasar aset tetap senilai 35 juta rupiah. Yang diminta buat jurnal pengakuan laba saat penjualan dan untuk laba aset dengan metode laba diakui seluruhnya. Buat jurnal pengakuan laba pemilikan aset tetap dengan metode laba yang diakui secara proporsional. Metode yang diakui pada saat penjualan, yaitu harga pokok sebesar 80 juta rupiah, harga jual 90 juta rupiah, uang muka 50 juta rupiah, piutang angsuran 40 juta rupiah, pokok yang sudah dibayar 24 juta rupiah, nilai buku 16 juta rupiah, harga pasar 35 juta rupiah, dan laba kepemilikan aset 19 juta rupiah. Jurnal metode laba yang diakui seluruhnya. Jurnal penjualan, kas di debit 50 juta, piutang angsuran di debit 40 juta, aset tetap di kredit 80 juta, laba penjualan di kredit 10 juta. Jurnal pengembalian, aset tetap di debit 35 juta, piutang angsuran di kredit 16 juta, laba pemilikan kembali di kredit 19 juta. Metode laba diakui secara proporsional. Persen laba kotor, 10 juta dibagi 90 juta dikali 100 menghasilkan 9%. Realisasi laba 90 juta dikali 9% adalah 8 juta 100. Selisih laba dari 10 juta dikurang 8 juta 100 adalah 1 juta 900 aset gagal. Harga jual 90 juta rupiah, uang muka 50 juta rupiah, piutang angsuran 40 juta rupiah, pokok yang sudah dibayar 24 juta rupiah, laba aset gagal 1 juta 900 rupiah, nilai buku 14 juta 100 rupiah, harga pasar aset 35 juta rupiah, laba pemilikan kembali 20 juta 900 rupiah. Setelah dilakukan pencatatan ulang, kas di debit 50 juta, piutang angsuran di debit 40 juta, aset tetap di kredit 80 juta, laba belum direalisasi di kredit 10 juta. Aset tetap di debit 35 juta, laba belum direalisasi di debit 10 juta, piutang angsuran di kredit 16 juta, laba kepemilikan kembali di kredit 20 juta 900, laba penjualan 8 juta 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidna Lufari Lubis akan membacakan contoh kasus tukar tambah. PT Bagus Motor menjual motor kepada Tuan Amar, di mana Tuan Amar menyerahkan motor miliknya sebagai uang muka. Kesepakatan antara kedua belah pihak antara lain, yang pertama, harga motor bekas milik Tuan Amar sebesar Rp3.900.000. Yang kedua, harga motor yang baru yang ingin dibeli oleh Tuan Amar adalah sebesar Rp13.500.000. Lalu yang ketiga, harga pokok motor baru sebesar Rp10.500.000. Yang keempat, PT Bagus Motor akan menjual kembali motor bekas tersebut dengan kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, biaya servis sebesar Rp500.000. Yang kedua, harga jual kembali sebesar Rp6.500.000. Dan yang ketiga, laba kotor rata-rata penjualan sebesar 30%. Question 3. Berikut adalah perhitungan harga pokok motor bekas. Harga jual motor tersebut sebesar Rp6.500.000, lalu dikurangi dengan laba kotor sebesar Rp1.950.000, lalu dikurangi lagi dengan biaya servis sebesar Rp500.000. Hasilnya adalah perkiraan harga pokok penjualan berupa Rp4.050.000. Lalu perkiraan tersebut dikurangi dengan harga pertukaran sebesar Rp3.900.000. Hasilnya cadangan selisih harga tukar sebesar Rp150.000. Jurnal penjualan. Diawali dengan motor lama terdapat pada debit sebesar Rp4.050.000.
Lalu diikuti oleh piutang angsuran yang didebit juga dengan jumlah Rp9.950.000. Lalu motor baru terdapat pada kredit sebesar Rp10.500.000, diikuti oleh laba yang terdapat di kredit sebesar 2 juta. Lalu cadangan hasil selisih harga pertukaran yang terdapat pada kredit sebesar Rp150.000. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.